Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak kepada kita semua, khatib mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Mari kita tidak henti-hentinya, mari kita tidak bosan-bosannya, mari kita tidak jenuh-jenuhnya untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita wujudkan, dapat kita implementasikan dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menceritakan sebuah asar dari Hasan Al-Basri. Ada 4 tamu beliau, Al-Imam Hasan Al-Basri, yang mengadukan permasalahan mereka masing-masing kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Tamu yang pertama menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya, yaitu paceklik yang melanda
masyarakatnya, paceklik yang melanda kampung halamannya. Lantas Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang tamu yang kedua menghadap Al-Imam Hasan Al-Basri, mengadukan permasalahannya yang berbeda, yaitu permasalahan dalam hal kesulitan ekonomi dan permasalahan kesulitan ekonomi yang melanda di dalam rumah tangganya, sehingga memohon saran, memohon nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Namun apa yang diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri? Nasihat yang diberikan Al-Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tamu yang ketiga datang menghadap menemui Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan permasalahan yang berbeda lagi, yaitu sudah lama menjalin rumah tangga, sudah lama melaksanakan pernikahan, namun belum dikaruniai seorang anak, sehingga mengadu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri apa sekiranya amalan doa sehingga bisa mendapatkan karunia anak. Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat yang sama pula kepada pemuda tersebut. Perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tamu yang keempat menemui Imam Hasan Al-Basri dan mengadukan permasalahan masalah hasil taninya, hasil panennya, tanamannya tidak kunjung menguntungkan, justru gagal panen karena kekeringan kemarau yang panjang, sehingga memohon saran nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Namun apa hadirin nasihat yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Yaitu perbanyaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika tamu-tamu itu pulang, datanglah muridnya yang heran mendengar nasihat yang diberikan oleh gurunya tersebut. Ar-Rabi' menanyakan kepada gurunya, wahai guru, tadi aku mendengar engkau ada tamu yang menemui engkau, menyampaikan berbagai persoalan hidupnya, berbagai permasalahan hidupnya. Namun dari keempat tamu yang datang menemuimu, semuanya engkau berikan nasihat, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sang guru Al-Imam Abu Hasan Al-Basri menjawabnya, wahai anakku, wahai anak didikku, sesungguhnya apa yang aku sampaikan ini bukanlah semata-mata keinginanku sendiri. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan ini bukanlah semata-mata opiniku. Namun inilah sebenarnya yang Allah inginkan. Inilah sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sang guru membacakan surat Nuh, surat ke-71 dari Al-Quran, ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, aku memerintahkan kepada mereka semua agar mereka semua istaghfiru, memohon ampun kepadaku,
mohon ampun kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku akan turunkan dari langit hujan yang sangat deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan aku akan menambahkan harta-harta mereka, harta-harta kamu dan juga anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku akan menjadikan melipat gandakan kebun-kebunmu. Wa yaj'al lakum anhara, dan aku akan mengalirkan di dalamnya tadi sungai-sungai. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hadirin? Salah satu dari sekian banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah barangkali bisa jadi segala permasalahan hidup yang kita temui dalam kehidupan kita, baik itu masalah rumah tangga kita, baik itu masalah ekonomi kita, baik itu masalah dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya, barangkali ada hubungannya dengan dosa-dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada noda-noda dosa yang kita perbuat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kita dituntut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Dalam riwayat lain, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa-siapa saja yang di antara kamu yang melazimkan istighfar, yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, maka aku akan berikan kemudahan atas segala permasalahan yang menempuhmu. Kami akan berikan jalan keluar atas permasalahan yang menimpamu, yang sedang kamu alami. Wa kullu dhiqin makhrajan, dan segala kesempitanmu akan aku berikan jalan keluar, kemudahan ke lapangan, dan juga aku akan memberikanmu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.